wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah dan pemirsa kawan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya untuk melaksanakan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi puasa juga bisa memberikan suatu pendalaman kecerdasan spiritual ataupun spiritual quotient, serta bisa membentuk kepribadian yang bisa terdeteksi berupa pemilik akhlak yang bagus, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa as-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Adapun sabar merupakan ciri dari keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, orang yang berpuasa itu tetap di dalam ibadah meskipun ia tidur di atas kasurnya. Puasa akan memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada orang Islam yang melakukannya. Selain mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga bisa membuat suatu perubahan dalam diri seseorang muslim. Inilah yang akan dibahas dalam pertemuan ini jemaah dan pemirsa Kawan TV, yaitu mengambil judul refleksi puasa dalam meningkatkan responsibilitas individu menurut pandangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Al-Dimashqi. Saya ingin menganalisis pandangan Syekh Muhammad Jamaluddin di dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin pada bab puasa, dengan harapan bisa memberikan gambaran seputar puasa serta memberikan sedikit percikan ilmu tentang responsibilitas individu dari ibadah puasa itu sendiri. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi jemaah dan pemirsa Kawan TV semuanya. Para jemaah dan pemirsa Kawan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun responsibilitas individu yang timbul dari puasa menurut Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Al-Dimashqi di antaranya yaitu qaddul basar wa kaffu 'anil ittisa'i bin nadri ila kulli ma yuzammu wa yukrahu wa ila kulli ma yastaghilul qalb wa ilha 'anil zikrullah ta'ala, yaitu menahan penglihatan mata dan menjaga dari memperluas penglihatan terhadap setiap sesuatu yang tercela dan dimakruhkan, serta mencegah penglihatan dari sesuatu yang bisa menyibukkan hati, yang bisa melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mata merupakan organ tubuh yang sangat sentral dalam kehidupan kita, karena mata merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia supaya bisa melihat keindahan ciptaannya. Penglihatan juga merupakan salah satu indera yang bisa menarik banyak kemaksiatan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan ibadah puasa, maka hindarkanlah mata kita untuk melihat sesuatu yang berbau maksiat, haram bahkan makruh. Karena berpuasa ada menahan syahwat dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Al-Dimashqi memberikan suatu pengajaran kepada semua kaum muslimin agar selalu menjaga pandangan mata kita. Esensi dari larangan tersebut agar kita tidak selalu menebarkan pandangan yang bisa mengakibatkan kita tergoda dengan seseorang, tertarik dengan keindahan seseorang, yang mana hal tersebut bisa membuat kita lupa dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Al-Dimashqi kepada kaum muslimin dari menjaga pandangan mata, yaitu yang pertama, untuk membersihkan hati dari pedihnya penyesalan. Orang yang suka mengumbar pandangan pasti akan mengalami kekekalan dan dalam penyesalannya. Adapun hal yang paling berbahaya bagi hatinya kaum muslimin ialah mengumbar pandangan, dikarenakan pandangan akan memperlihatkan kepada manusia sesuatu yang ia inginkan, padahal ia tidak cukup sabar untuk menahan hasrat itu, sehingga ia juga tidak dapat menemukan jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu. Itulah yang merupakan puncak dari kepedihan dan siksaan yang harus dia rasakan.
Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh beliau yang kedua, menjaga pandangan dapat menyinari hati. Cahayanya hati merupakan dampak dari perbuatan seseorang yang mulia. Menjaga pandangan dapat membuat hati seseorang menjadi bercahaya, dan itu dapat terlihat dari mata, wajah, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Dan sebaliknya, seseorang yang selalu mengumbar pandangan mata dapat mengubah hati menjadi gelap, dan itu juga dapat terlihat dari wajah dan seluruh anggota tubuh lainnya. Karena dalam Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 30 Allah telah memberikan peringatan, yaitu katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Ayat ini merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman agar menjaga pandangan mereka. Dengan demikian Allah memberikan dampak positif bagi mereka yang selalu menjaga pandangan mereka dengan meneruskan ayat berikutnya surat An-Nur ayat 35, yaitu Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Artinya bahwa Allah akan selalu memberikan cahaya kepada terhadap langit dan bumi bagi orang yang beriman kepadanya, yaitu dengan selalu menjaga pandangan matanya. Adapun mengumbar pandangan adalah bagaikan menghembuskan nafas ke atas permukaan cermin tersebut. Jadi, jika seseorang mengumbar pandangannya, maka hal itu sama seperti dirinya menghembuskan nafasnya ke permukaan cermin hatinya, sehingga akan menjadi buramlah cahaya cermin itu sendiri. Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh beliau yang ketiga adalah menjaga pandangan dapat mengasah ketajaman firasat. Ketajaman firasat merupakan kelebihan yang hanya dimiliki seseorang yang hatinya bersih. Salah satunya yaitu dengan cara menjaga pandangan mata. Karena firasat merupakan bagian dari cahaya dan sekaligus buah darinya. Jika hati telah bercahaya, maka firasat pun akan menajam, karena ia telah menjadi bagian sebuah cermin yang gemerlap, sehingga segala perkara akan tampak di permukaannya secara apa adanya. Puasa merupakan bagian untuk mengasah batinnya seseorang. Jika batin sudah terasa, maka akal akan menjadi jernih. Jika akal sudah menjadi jernih, maka akal tidak akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Dengan demikian, maka akan membuat firasat seseorang menjadi tajam. Disinilah peran dari dimensi puasa terhadap getaran batin seseorang, sehingga dapat menimbulkan suatu firasat yang sangat tajam. Para waliullah dan para ulama-ulama terdahulu sering melakukan serangkaian riyadhah yang berupa berpuasa, berzikir, dan lain sebagainya, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk mempertajam batiniahnya. Bukanlah suatu yang mustahil bagi para waliullah bisa membaca suatu kejadian bahkan yang belum terjadi pun. Disinilah fungsi daripada berpuasa terhadap responsibilitas individu seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.